Good morning my student, welcome back my YouTube channel with me Mr. Sitapu. Oke my student, ini adalah contoh dari procedure text. Jadi dari contoh-contoh ini bisa kita melihat dan membuat nanti ya my student ya, untuk contoh procedure textnya. Nah di sini the aim atau the goal yaitu how to use the camera, how to use kamera. Jadi bagaimana kita menggunakan kamera ya my student ya. Nah jadi ini disebut sebagai aim atau goalnya ya mas student ya. Jadi di situ material needednya itu atau material yang dibutuhkan di situ adalah digital kamera. Dan jadi all type the camera you can use. Jadi semua tipe-tipe kamera bisa kamu gunakan ya mas student ya. Bisa kamu gunakan di dalam procedure text. Jadi material needed di situ, materi-materi yang digunakan, material yang digunakan di dalam text procedure itu adalah berupa kamera atau disebut the object find something that interesting that you like, animal, building or the other. Jadi bisa di sini kamu menggunakan untuk mengambil gambar dari hewan, gedung-gedung atau yang lainnya ya mas student ya. Jadi material yang dibutuhkan itu yaitu kamera atau juga disebut bagian dari memory cardnya atau disebut sebagai lampu flashnya. Jadi ini adalah bagian material yang dibutuhkan ya mas student ya. Jadi untuk step langkah-langkah di dalam penggunaan kamera yang sini yaitu mas student, handle the camera and turn on it. Jadi pertama kita pegang dulu kamera itu, lalu hidupkan untuk tombol kameranya ya mas student ya. Kemudian center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. Nah jadi di sini mas student, nah jadi kamu di sini pusatkan kepada LCD yang sudah dibentuk atau sudah di manage penggunaannya, yaitu dengan menzoomkan atau membesarkan hingga kamu mendapatkan gambar yang bersih, yang jelas, atau mengatur view gambarnya ya mas student ya. Jadi di sini kamu bisa mengaturnya terlebih dulu sebelum menggunakan kamera tersebut, atau mengambil titik fokusnya, bisa disebut seperti itu. Jadi berikutnya my student untuk langkah-langkahnya, when you are ready to take a picture, hold the shutter speed and various other calculation. Jadi ketika kamu sudah siap untuk mengambil gambar, lalu kamu di situ bisa mengatur atau bisa mengatur untuk tingkat kecerahan dan pengaturan yang lainnya ya mas student ya. Jadi berikutnya, kemudian a light should appear that you know camera is set to go. Jadi cahaya atau pencahayaan akan muncul ketika kamu memulai untuk menghidupkan kamera. Berarti seperti bisa katakan itu kamera flashnya nyala atau enggak ya mas student ya. Jadi kita harus mencocokkan agar pencahayaan atau hasilnya maksimal gitu mas student. Nah jadi untuk berikutnya, untuk langkahnya, after that press shutter all the way down. Jadi hingga akhirnya kamu tinggal mengklik untuk mengambil kameranya itu. Jadi itulah langkah-langkahnya atau contoh tadi dari aim, goalnya, tujuannya tadi, atau material needednya, dan langkah-langkah dalam penggunaan kamera ya mas student ya. Okay my student, for the next example of the procedure text is how to use a computer. Bagaimana menggunakan komputer atau bagaimana menghidupkan komputer ya my student ya. Nah jadi untuk aim atau goalnya yaitu how to use a computer.
Nah, jadi untuk material needed-nya itu yaitu CPU, keyboard, monitor, mouse, printer, speaker. Nah, jadi itulah material needed atau barang-barang yang dibutuhkan atau benda-benda yang dibutuhkan ya Mas student ya. Nah, setelah ada material needednya yaitu stepnya, langkah-langkahnya Mas student ya. Jadi bisa kita lihat di sini, before powering up the computer system, make sure that power cable is connected to the back panel of the CPU and is plugged into the electric socket. Yang dimana katanya yaitu my student, sebelum menyalakan komputer pastikan kabel powernya itu telah terhubung di panel belakang CPU serta telah dicolokkan ke dalam soket listrik ya my student. Jadi berikutnya my student, jadi untuk yang kedua, make sure that video cable is already connected to the monitor and the back panel of CPU correctly. Nah, jadi di sini katanya mas student, pastikan juga kabel video telah terhubung ke monitor serta panel belakang yang ada di CPU secara benar. Nah, jadi itu dia my student yang kedua. Berikutnya yang ketiga my student. Yang ketiga di situ, make sure other device such as mouse and keyboard have connected to the back panel of CPU in the right side. Other hardware can also be connected such as speaker, printer, and so forth. Nah, jadi yang ketiga ini mas student, pastikan perangkat lain seperti mouse serta keyboard telah terpasang di panel belakang sisi kanan CPU itu ya mas student ya. Perangkat keras lainnya juga dapat kalian tambahkan seperti speaker, printer, atau yang lainnya ya mas student ya. Berikutnya yang keempat my student, when everything is plugged in securely, then press the power button on the CPU is usually located on the front panel of the CPU ya mas student ya. Yang keempatnya katanya, pada saat seluruhnya telah terpasang dengan aman, lalu kalian tekan tombol power di CPU yang biasanya terletak di panel depan CPU. Nah, itu yang keempatnya mas student ya. Jadi yang kelimanya katanya mas student, the computer will display the Windows logo and display the desktop image. Jadi akan muncul, komputer itu akan muncul logo Windows dan ininya mas student ya, menampilkan gambar desktop ya, akan menampilkan gambar desktopnya. Yang berikutnya mas student, once the desktop image appear, then the computer is ready to operate. Jadi ketika udah muncul tadi gambar atau logonya itu, berarti menunjukkan bahwa sudah siap lah komputernya, seperti itu ya mas student ya. Dan berikutnya, the proper way to shut down or turn off the computer system is by clicking on the start button and choosing the turn off computer option. This then display option to standby, restart, or to turn off the CPU. Click turn off to turning off the computer. Nah, jadi yang terakhir ini mas student, caranya tepat untuk menutup, bagaimana menutup dan membuka komputer itu tadi ya mas student, dengan mengklik tombol serta startnya itu, yaitu ada di bagian depannya itu tadi ya mas student ya. Lalu akan muncul pilihan untuk standby, restart, atau turn off CPU dengan klik turn off guna mematikan komputer. Jadi intinya mas student, itu ada tombol bagian depannya itu ada untuk tombol mematikan, menghidupkan, mematikan, atau merestart kembali di tombol CPU nya itu mas student. Jadi itulah itulah contoh dari penggunaan komputer ya mas student ya, bagaimana untuk mengoperasikan menjadi
komputer itu Mas Sudan. Nah jadi sudah jelas tadinya Mas Sudan ya. Jadi tujuan atau aim atau goalnya tadi sudah jelas bagaimana mengoperasikan how to use the computer ya Mas Sudan ya. Materialnya tadi sudah dijelaskan, begitu juga step-stepnya. Jadi inilah dari contoh penjelasan dari procedure text ya Mas Sudan ya. Semoga dengan penjelasan ini bisa Mas Sudan mengerjakan proyek-proyek atau langkah-langkah lebih baik ke depannya lagi. Thank you for watching Mas Sudan. Don't forget like, comment and share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much Mas Sudan. Bye.